Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu besar dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita mau bersatu sejenak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih sayang kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami ada saat ini semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saatnya kami datang, kami mau menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, Yesus, aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karena
kita saat ini Bapak Ibu. Mari kita sembah Dia. Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Mari kita sembah Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dapat datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin membawa hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan dan sucikan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu sudah Engkau sediakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau adalah pengharapan kami, kedamaian kami, dan penyembuh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Haleluya, amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang lebih meriah lagi. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Mari berikan salam kepada kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku
dalam setiap keadaan, Tuhan selalu ada buat kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Sebab Dia adalah penolong yang setia. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu takut, takut, takut.
Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pagi ini. Seperti pujian yang kami sama-sama naikkan di hadapan Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang Engkau akan lakukan bagi kami. Untuk itu Engkau rela mengutus putra-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami, berkorban di kayu salib, mengeluarkan darah demi kami Tuhan, demi menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan buat segala karya-Mu yang ajaib bagi kami. Sebentar kami akan belajar firman. Sebelum menyampaikan firman, pengurapan Allah ada pada hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadikan alat-Mu hari ini supaya dapat memberkati umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu pagi ini. Dan juga ruangan tempat ini, pengurapan Allah ada pada ruangan ini. Bahkan setiap pribadi kami, pikiran kami, hati kami, telinga kami dalam pengurapan Tuhan. Supaya setiap benih firman yang disampaikan menjadi hidup di dalam setiap hati kami. Supaya itu bertumbuh, berbuah lebat. Semuanya kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak terima kasih, kami buka hati untuk menyambut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Bapak Ibu yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kita semua di pagi hari ini. Nah, terima kasih Pak Joko sama Ibu yang sudah mempercayakan dan juga pengurus yang sudah mempercayakan saya untuk bisa sharing firman Tuhan di pagi ini. Nah Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur karena kondisi saya semakin sehat ya. Seperti Bapak Ibu tahu, beberapa waktu yang lalu kurang lebih 2 tahun saya sakit, bahkan cuci darah selama 1 tahun saudara-saudara. Tapi puji Tuhan semuanya Tuhan sudah pulihkan dan saya sudah bebas dari cuci darah. Dan sekarang saya sudah ganteng lagi Bapak Ibu. Udah gemuk lagi. Iya kan? Ya. Nah pagi hari ini saya ingin bawakan satu tema firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang harga setetes darah Yesus. Dan saya merasa penting untuk menyampaikan tema firman Tuhan di Ya, Bapak Ibu sekalian, saya merasa penting untuk membagikan kebenaran ini kepada kita semua, karena sebentar lagi Bapak Ibu dalam minggu ini kan, kita akan memperingati tentang kematian Yesus Kristus yang kita sebutkan biasanya adalah Jumat Agung. Nah untuk itu Bapak Ibu, karena sebentar lagi saya atau kita semua akan memperingati Jumat Agung atau kematian Yesus Kristus, maka hari ini saya merasa penting sekali untuk berbicara tentang harga dari setetes darah Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya kematian Yesus itu berbeda dengan kematian orang-orang biasa seperti kita. Beda. Orang normal, kalau meninggal Bapak Ibu, biasanya kalau dia meninggal secara wajar, tidak mengeluarkan darah, itu jarang. Kecuali kalau seseorang meninggal misalnya dia dibunuh, dipakai barang tajam, ditusuk pakai benda tajam atau ditembak, ataupun dia mengalami kecelakaan, baru dia mengeluarkan darah. Tetapi tentunya darah yang mereka keluarkan atau darah yang keluar dari tubuh manusia itu tidak berdampak bagi banyak orang. Tidak memberikan pengaruh bagi banyak orang Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan kematian Yesus Bapak Ibu. Sebelum Yesus mati di kayu salib, ada peristiwa-peristiwa atau demi peristiwa yang terjadi
ketika itu adalah Bapak Ibu, Yesus itu dihajar dulu Bapak Ibu. Dihajar, digebukin, sampai pada akhirnya Yesus itu harus mengeluarkan darah segar. Dia dicambuk. Dan pada akhirnya Yesus itu mengeluarkan darah segar. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam Alkitab, waktu Yesus dicambuk, saudara-saudara, apa yang terjadi waktu Yesus dicambuk oleh tentara Romawi Bapak Ibu? Waktu Yesus dicambuk sebanyak berapa kali kira-kira? Berapa? 40 kurang 1 kan? 39 kali. Waktu Yesus dicambuk selama 39 kali, maka tubuh Yesus itu hancur Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, saya boleh dibuka dulu satu ayat Alkitab. Apa kata Alkitab tentang keberadaan Yesus waktu Yesus sudah habis hancur ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat foto-foto atau gambar-gambar Yesus itu tetap cakep kelihatan walaupun dia berdarah, tetapi ada banyak foto yang kelihatannya waktu Yesus sudah peristiwa tentang dia mati masih kelihatan bagus Bapak Ibu. Tapi coba Alkitab bilang apa? Coba buka dulu Yesaya 53 ayat 3. Apa kata Alkitab di sana? Yesaya pasal 53 ayatnya yang ketiga. Coba. Coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu apa yang ada di layar monitor kita. 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau Bapak Ibu membaca baik-baik ayat yang ada, Alkitab bilang begini Bapak Ibu ya. Coba perhatikan satu kalimat yang berkata begini. Ia sangat dihina, lalu sehingga orang menutup mukanya. Jadi ketika orang melihat Yesus disalib waktu itu, orang itu menutup muka. Kenapa? Karena muka Yesus sudah tidak seperti aslinya. Jadi kalau Bapak Ibu suka melihat foto-foto atau gambar Yesus, sebenarnya Yesus itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia hancur. Itu mengerikan sampai orang sudah tidak tega melihat atau memandang wajah daripada Yesus itu. Nah coba Bapak Ibu perhatikanlah. Coba kita kembali ke slide tadi. Nah, saudara-saudara coba perhatikan. Waktu Yesus dicambuk Bapak Ibu oleh tentara Romawi, Yesus itu dicambuk dengan memakai cambuk saudara-saudara yang di ujung daripada cambuk itu ada besi dan semacam ada kail di situ ya, ujungnya itu. Jadi saudara-saudara, waktu Yesus dicambuk sebanyak 39 kali, ada nggak yang mau dicontoh di sini? Kita coba, ada nggak? Ya. Waktu Yesus dicambuk sebanyak 39 kali sama tentara Romawi, saudara, waktu cambuk itu setiap kali cambuk itu ditarik, yang keluar ada 2. Bukan cuma darah segar yang mengalir, tetapi daging-dagingnya itu hancur, dagingnya copot Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah melihat orang yang dagingnya hancur? Saya sudah beberapa kali lihat ketika ada kecelakaan lalu tulang-tulangnya ini kaki remuk Bapak Ibu sampai tulangnya keluar. Nah Alkitab berkata Yesus waktu dicambuk 39 kali itu dia sudah tidak karuan. Demi siapa Bapak Ibu Yesus lakukan? Tentunya Yesus lakukan itu demi saya dan saudara. Dan saya mau berkata peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sangat sadis banget. Gila banget Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Yesus rela melakukan hal ini demi siapa? Demi menyelamatkan Bapak Ibu sekalian kita semua dari murka Allah yang menyala-nyala. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Nah, kita mau lihat dulu Bapak Ibu, kita mau membaca dulu beberapa ayat firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Coba balik tadi ke slide. Iya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Karena ada berapa ayat? Ada 3 ayat. Yang pertama di sebelah kanan, habis di tengah, kedua di ayat 20. Ayat 20 dibaca ya, di sebelah kanan. Oke, saya hitung 2, 3. Ya, di tengah. Ya, di kiri, di kiri. Dua, tiga. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke ayat tadi, coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang 20 itu Bapak Ibu, kalau kita membaca Kolose 1 ayat 20, bagaimana Rasul Paulus itu menjelaskan bahwa darah Yesus itu sudah apa? Mendamaikan. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, Kolose pasal 1 ayat 20 bilang tadi, dan oleh Dia ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di mana? Di sorga. Sesudah ia mengadakan apa Bapak Ibu? Perdamaian oleh darah salib Kristus. Betapa ajaib, betapa agungnya darah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, coba pagi ini kita mau lihat dulu Bapak Ibu tentang fungsi dari darah. Fungsi darah, apa sih fungsi dari darah Bapak Ibu? Saya mencatat ada beberapa yang saya catat tentang fungsi darah Bapak Ibu. Kita mau lihat dulu ya, apalagi darah Yesus yang begitu hebat. Nah, coba kita lihat tentang fungsi darah. Yang pertama, darah itu mengangkut oksigen ya. Jadi darah itu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Itu fungsi daripada darah. Lalu yang kedua, mengangkut karbon dioksida. Artinya adalah darah itu membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Itu fungsi darah. Lalu yang ketiga, fungsi darah adalah mengangkut nutrisi. Artinya darah itu membawa nutrisi dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh kita. Sehingga kita bisa sehat, kita bisa segar seperti sekarang. Karena nutrisi yang ada di dalam tubuh yang diedarkan oleh darah itu terjadi bagi saudara. Kalau tidak, itu kita sudah tidak sehat pagi ini Bapak Ibu. Lalu yang keempat, darah itu ternyata juga mengatur suhu tubuh. Jadi darah itu membantu mengatur suhu tubuh dengan membawa panas dari bagian tubuh yang panas ke bagian tubuh yang dingin. Makanya Bapak Ibu kalau kita sudah dingin, sudah apa Bapak Ibu? Hello? Kalau sudah dingin? Coba pegang tangan teman saudara, dingin nggak? Dingin karena AC apa bagaimana ya? Kan biasa orang kalau sudah nggak ada Bapak Ibu kan, ya sudah mulai dingin Bapak Ibu. Berarti kalau sudah mulai dingin berarti sudah dekat ya. Enggak ya, bercanda ya. Ini karena AC dingin ya Bapak Ibu ya. Nah, saudara-saudara, lalu yang kelima fungsi daripada darah itu adalah mengangkut antibodi. Wow, luar biasa ya.
Jadi ternyata darah itu membawa antibodi dari sistem kekebalan tubuh kita ke seluruh tubuh untuk apa? Melawan infeksi. Jadi fungsi darah itu begitu hebat Bapak Ibu. Dan itulah yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau darah manusia saja sudah sangat berharga, dan berarti kalau kita memiliki darah Bapak Ibu, Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa darah itu ada begitu banyak fungsi dalam setiap tubuh kita. Nah, kalau darah manusia aja begitu berharga, saya mau berkata kepada kita, berarti darah Yesus lebih jauh berharga, lebih jauh berfungsi, lebih jauh bernilai daripada darah kita manusia. Amin. Iya. Kalau begitu menjadi pertanyaan bagi kita semua, berapa harga setetes darah Yesus itu Bapak Ibu? Ya, darah Yesus itu memiliki harga yang tak ternilai harganya dengan apapun juga materi atau uang yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu. Tidak ternilai. Tapi kalau darah saudara itu murah. Saya pernah beli darah Bapak Ibu, saya berkali-kali beli darah. Waktu itu kan saya transfusi darah berkali-kali, sudah tidak terhitung berapa kali. Waktu saya di Rumah Sakit Fatmawati, saya beberapa kali transfusi darah. Waktu saya di Rumah Sakit Siloam Karawaci, saya juga transfusi darah. Kalau saudara-saudara, waktu saya di Rumah Sakit Fatmawati, waktu saya sakit itu, suka dikasih tahu, Pak, ayo ada orang mau mendonorkan darah, tapi kita mesti bayar dia. Saya selalu bayar biasanya 300.000 sampai 400.000, berapa mili itu ya? 400 mili kalau nggak salah. Mesti bayar Bapak Ibu. Berarti masih ternilai darah manusia, tetapi Bapak Ibu, Alkitab berkata darah Yesus tidak ternilai. Coba saudara-saudara kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19 kita baca bersama-sama. Saya sudah catat di sana. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan baik-baik kata Alkitab. Darah Yesus itu melebihi dari perak dan emas. Tidak ternilai. Dan itulah darah Kristus yang sudah menyelamatkan Bapak Ibu dan saya sehingga kita bisa ada sampai pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita sudah dengar tadi, berarti darah Yesus itu memiliki harga yang tak ternilai. Karena itu adalah darah anak domba Allah yang tunggal yang sudah dikorbankan bagi kita. Darah itulah yang digunakan untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya dari kematian menuju neraka yang kekal. Itu yang sudah Tuhan lakukan. Dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu dalam Kolose pasal 1 ayat 20. Dan juga tadi kita sudah melihat beberapa bagian tadi tentang fungsi daripada darah manusia, ya. Saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa darah Yesus itu tidak ternilai dengan barang apapun, dengan nilai apapun. Karena darah itu adalah darah yang mahal. Karena darah Yesus itu saudara-saudara sangat berarti dan tidak bisa dibeli dengan sejumlah uang apapun yang ada, yang beredar di seluruh dunia. Mengapa Bapak Ibu darah Yesus itu tidak ternilai saudara-saudara harganya? Kenapa? Karena darah Yesus itu sangat dan sangat berarti bagi keselamatan manusia, berbeda dengan darah manusia. Nah kalau begitu Bapak Ibu, apa makna darah Kristus bagi kehidupan orang yang percaya? Nah coba kita mau lihat beberapa bagian ini Bapak Ibu ya.
Kalau begitu apa makna darah Kristus bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, boleh minum ya? Mari kita lihat Bapak Ibu satu persatu. Makna daripada darah Kristus bagi kehidupan orang yang percaya. Itu apa Bapak Ibu maknanya? Jadi ketika Yesus mati di kayu salib lalu keluar darah, dicambuk segala macam, keluar darah. Apa makna darah yang keluar Bapak Ibu? Kalau kita kan walaupun geger otak ya, darah mencucur ya banyak, nggak ada makna juga kan, nggak ada artinya juga kan. Itu darah manusia, tapi beda dengan darah Yesus Bapak Ibu. Coba kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, makna daripada darah Yesus itu, lewat setetes darah Yesus yang sudah ditumpahkan, dosa kita ditebus. Amin. Dosa saudara dan saya ditebus. Jadi darah Yesus itu adalah pengorbanan yang sempurna bagi setiap kita sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena Allah itu menebus dosa kita manusia lewat apa? Lewat darahnya, darah Yesus. Nah makanya untuk lebih jelas kita lihat Alkitab bilang apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 18, saya sudah catat di sana. Alkitab berkata begini, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19 bagian A berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu, Alkitab memberikan satu penjelasan kepada saya, kepada kita semua, bahwa fungsi darah Yesus itu adalah untuk menebus Bapak Ibu dosa saudara dan saya. Kalau saudara-saudara pernah melihat misalkan ada orang yang masuk penjara karena melanggar sesuatu atau melakukan satu kasus. Lalu bagaimana orang itu bisa dikeluarkan dari dalam penjara? Itu macam-macam. Ada di antara polisi bilang, ya udah, kalau keluarga mau kasih uang ya misalkan 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta, maka orang yang dimasukkan ke penjara itu akan dibebaskan. Semakin besar dana yang dikeluarkan, maka semakin cepat pembebasan dari orang yang ditahan. Itu contoh sederhana. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita sudah jatuh dalam dosa, perjudian, perjinahan, macam-macam, tukang bohong macam-macam Bapak Ibu, pinjam uang tidak bayar hutang. Kok ada yang ketawa? Itu sudah berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Saya mau berkata, itu semua tidak bisa ditebus dengan apapun. Setiap kesalahan kita tidak bisa ditebus. Tapi puji Tuhan, haleluya. Alkitab berkata ternyata semua kesalahan apapun, darah Yesus mampu menebus. Semua kesalahan dosa yang kita perbuat dianggap lunas. Dan Tuhan menganggap saudara tidak ada hutang, tidak bersalah di hadapannya. Itulah darah Yesus yang begitu ajaib Bapak Ibu. Jadi ternyata darah Yesus itu untuk menyelamatkan saudara dan saya dari kematian. Yesus rela saudara-saudara untuk menjaminkan nyawanya. Dan akhirnya dia mati di kayu salib. Nah saudara-saudara, Yesus itu rela menjaminkan. Kan jarang ya udah Pak Polisi, saudara saya lagi di penjara, udah enggak apa-apa saya jaminkan nyawa. Jarang Bapak Ibu terjadi, walaupun mungkin ada kasus-kasus tertentu. Tapi Yesus itu beda. Oke, kita next lagi Bapak Ibu, kita lihat. Yang kedua, makna daripada darah Yesus saudara-saudara, lewat setetes darah Yesus yang sudah ditumpahkan di kayu salib saudara-saudara, kita disucikan dan dibersihkan
dari segala dosa dan membuat kita menjadi suci dan diterima di hadapan Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara bisa beribadah kepada Tuhan hari ini, kenapa? Karena darah Yesus yang sudah mengalir itu menyucikan kita, membersihkan kita, sehingga Tuhan tidak menganggap kita berdosa lagi. Makanya Alkitab bilang begini dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 berkata, coba kita lihat ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang apa? Yang tak bercacat. Lihat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita apa Bapak Ibu? Ya, supaya saudara dan saya, Alkitab berkata, dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi makna darah Yesus itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Makanya sebentar nanti Jumat ya kita akan memperingati kematian Yesus Bapak Ibu. Mari kita betul-betul bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena lewat kematian Yesus ternyata Bapak Ibu, kita ini disucikan. Kita ini dibersihkan oleh Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kita. Makanya ada satu ayat Alkitab, coba kita lihat ya. Alkitab bilang begini Bapak Ibu, ini penting sekali. Ya, Yesaya pasal 1 ayat 18, kita baca bersama-sama. Yang kencang Bapak Ibu, biar kedengaran sampai Tangerang ya. Tangerang kota. Ya, baca yang kencang Bapak Ibu. Biar saudara bahwa betul darah Yesus itu begitu hebat. Oke, kita baca sama-sama Yesaya 1 ayat 18. 2, 3. Yes. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi saudara-saudara, kalau kita lihat tadi ya. Bagian kedua tadi, lewat setetes darah Yesus saudara-saudara, ya. Kita semua ini disucikan dan dibersihkan. Makanya betul kata Alkitab dalam Yesaya tadi, di dalam Yesaya pasal yang ke-1 tadi ayat 18, bahwa Tuhan itu sudah membersihkan kita dari segala kekotoran kita. Alkitab berkata apa? Sekalipun dosamu seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju bersih Bapak Ibu. Lalu apalagi Alkitab bilang, sekalipun berwarna merah seperti kain kotor yang ada di dapur saudara, yang dipakai lap-lap mobil, dipakai lap-lap arang. Alkitab bilang apa? Semua itu menjadi putih di hadapan Tuhan. Makanya ada satu ayat juga Alkitab bilang, Allah tidak ingat dosa saudara. Amin. Kita lanjut lagi Bapak. Yang ketiga, fungsi daripada darah Yesus Bapak Ibu yang begitu hebat tadi. Lewat darah Kristus yang sudah tertumpah itu sebagai apa? Sebagai lambang. Nah ini penting sekali. Kesepakatan baru antara Allah dan manusia. Untuk apa Bapak Ibu? Yang pertama, lambang sebagai apa? Untuk apa tadi? Membawa kita ke dalam hubungan yang baru dan harmonis dengannya. Itu pertama ya. Jadi saudara-saudara, ketika darah Yesus itu tertumpah, ternyata itu adalah satu lambang bagi kita supaya hubungan saudara dengan Bapa di sorga itu yang tidak harmonis karena dosa, maka darah Yesus itu menjadi satu perantara sebagai lambang untuk mempersatukan supaya kita bisa akrab lagi dengan Tuhan. Kita lihat dulu. Yang kedua adalah untuk melepaskan kita dari hukuman kekal di neraka Bapak Ibu. Jadi begitu luar biasa darah Yesus. Nah, saya baca dulu ayat Alkitab berkata begini. Ibrani pasal 9 ayat 15 berkata, karena itu ia adalah pengantara. Nah perhatikan baik-baik. Dari suatu perjanjian yang baru
supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Nah, Alkitab berkata, ia adalah pengantara dari satu perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu ketika dia mati di kayu salib dan tertumpah darahnya, ternyata ini adalah lambang kesepakatan antara manusia dengan Allah untuk apa Bapak Ibu? Yang pertama kita lihat tadi, untuk apa? Membawa kita dari dalam hubungan yang harmonis dengan Allah. Yang tadinya kita sudah menjadi musuh Allah, tapi ketika darah Yesus tertumpah, kita menjadi harmonis lagi. Darah itu satu perantara buat saudara, supaya hubungan kita yang rusak itu menjadi baik lagi. Harus ada perantara, harus ada yang dikorbankan, yaitu darah Yesus. Dan bukan cuma itu, ternyata untuk melepaskan kita dari hukuman. Yang tadinya kita sudah divonis harus mati di neraka. Kalau kita mati, maka kita akan mati selamanya di neraka. Tapi darah Yesus itu melepaskan kita dari hukuman Bapak Ibu. Makanya saya berkata, ayo jangan sia-siakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sia-siakan darah Yesus itu tertumpah Bapak Ibu. Mari hiduplah di dalam kebenaran, katakan amin. Lalu yang keempat kita next lagi Bapak Ibu. Fungsi daripada darah Yesus bagi kita. Melalui darah Kristus yang sudah tertumpah di kayu salib Bapak Ibu. Kita memiliki, nah ini penting sekali, akses langsung kepada Bapa atau kepada Allah di sorga. Wow. Sekali lagi Bapak Ibu, lewat darah Kristus saudara yang tertumpah kita memiliki akses langsung. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah saya mau sampaikan, nanti sebentar kita lihat dulu ya. Nah dulu Bapak Ibu, kalau kita mau terhubung dengan Allah, ya, kalau kita mau terhubung dengan Allah Bapak Ibu, jadi kalau misalkan kita mau minta pengampunan kepada Allah, kita mau minta berkat-berkat, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini, Tuhan ampuni dosa saya dan macam-macam. Di zaman dulu Bapak Ibu, di dalam zaman perjanjian lama, itu saudara itu tidak boleh langsung datang, Tuhan tolong saya ampuni dosa saya, tidak bisa begitu Bapak Ibu. Harus ngapain? Saudara harus datang kepada seorang imam, katakanlah kalau sekarang pendeta, maka pendeta itu datang kepada Allah lalu bilang, Tuhan si Bapak Joni dosanya bla 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 bla, lalu Tuhan ampuni dia. Lalu ada perantara yang mesti ngomong sama Bapak, Tuhan si Ibu Joninya pengen minta mobil baru, pengen minta sepatu baru, pengen minta disembuhkan. Sebentar lagi mau Paskah Tuhan, pengen punya baju baru. Mesti ada hamba Tuhan yang ngomong kepada Tuhan. Saudara nggak bisa ngomong langsung, Tuhan kasih. Tetapi puji Tuhan, haleluya, ketika darah Yesus itu dicurahkan tertumpah, maka lewat darah Yesus akses jalan tol, langsung kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nggak ada hambatan lagi Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang begini, kita lihat ya. Ibrani pasal 10 ayat 19, ini jelas banget. Kita baca yang kencang, biar kedengaran sampai ke Kerawang Bapak Ibu ya. Artinya supaya saudara betul-betul menghidupkan setiap firman yang kita baca. Oke, Ibrani pasal 10 ayat 19, yang kencang. 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam yes. Ketika saudara darah Yesus tertumpah di kayu salib, ketika darah Yesus itu keluar menetes Bapak Ibu, maka saudara sekarang bebas. Nggak usah cari Pak Joko, Pak Gembala. Pak Gembala, Bu Gembala tolong doakan saya ya, usaha saya, mama saya sakit, anak saya sakit. Macam-macam yang saudara minta bantuan. Saudara nggak usah telepon sama Pak Gembala. Tapi bukan berarti Pak Gembala
Nggak bisa diminta tolong untuk doakan, sudah harus kan kewajiban. Tapi seandainya saudara darurat, udah lagi saudara bingung mau ngapain ya. Bingung mau curhat sama siapa. Sama penggembala mungkin tengah malam lagi tidur nggak enak bangunin. Kan kadang suka begitu kan, saya kan sering ngalamin kan Bapak Ibu, jam 12 dipanggil orang, jam 1, jam 2 pagi dipanggil orang doain, ada yang sudah mati ke rumah sakit, kan saya sudah sering ngalamin yang begitu kan. Tapi sekarang beda Bapak Ibu, ketika kita sudah, Alkitab berkata darah Yesus tertumpah, maka Tuhan kasih akses langsung. Jadi kalau Bapak Ibu sakit dan gelisah, tinggal datang. Alkitab bilang, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kita langsung berdoa, Tuhan, aku minta ini, aku minta itu. Tuhan, kita mau sampaikan isi hati kita, Bapak Ibu, tinggal sampaikan saja. Nggak harus lewat Pak Gembala, tolong sampaikan ini kepada Tuhan, nggak usah. Hebat nggak dari Tuhan Bapak Ibu? Memberikan kita kebebasan luar biasa. Wow, lega saya Bapak Ibu. Haleluya. Rasanya saya nggak mau berhenti kalau begini Bapak Ibu. Iya. Habis terlalu antusias soalnya kan. Tetap ada sarapan pagi Pak. Berarti boleh panjang ya. Sampai jam 3. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Yang kelima, darah Yesus yang sudah tertumpah di kayu salib itu Bapak Ibu dan sudah menetes, menghapus dosa kita dan memberi pengampunan penuh. Sekali lagi, menghapus dosa dan memberi pengampunan penuh. Ada nama Pak Yohanes di sini? Oh, ada ya? Nggak masuk? Mumpung dia nggak masuk ya. Kalau dia sakit hati sama orang, gara-gara Pak Petrus, ada Pak Petrus enggak? Si Pak Yohanes ini lagi jengkel sama Pak Petrus Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Didamaikanlah sama pendeta, sama Pak Gembala misalkan. Didamaikan, oh ya udah ya kita maafin ya, ampun ya udah beres. Tetapi belum tentu hatinya itu tulus mengampuni, masih bisa terluka. Iya kan? Kita kan sering ngalamin kan? Benar nggak kasih? Iya benar kok aku mengasihi. Tapi kan kadang-kadang kasih kita itu kata-kata itu basa-basi Bapak Ibu kan? Tapi kadang-kadang hati kita itu masih jengkel. Apalagi kalau dia buat lagi, bahkan entah suami terhadap istri, entah orang tua terhadap anak, dari anak terhadap orang tua, kadang-kadang sudah saling memaafkan, tapi kan masih rasa nggak jengkel itu masih ada, apalagi terhadap orang lain. Tetapi saya mau berkata kepada kita, ketika Yesus mati dan darahnya tertumpah, Yesus itu memberi kita apa? Pengampunan penuh, dosa diampuni, dan diampuni penuh. Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa saudara, beda dengan kita. Kalau sudah orang bersalah kita masih ingat, bahkan setahun yang lalu kita masih ingat kok. 2 tahun yang lalu masih terekam Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi Yesus tidak begitu, darah Yesus itu tidak begitu. Ketika dia sudah tertumpah, semua diberikan pengampunan penuh Bapak Ibu. Yesus tidak ingat lagi Bapak Ibu dosa saudara. Makanya Kolose pasal 1 ayat 14 berkata begini, coba kita baca bersama-sama. Kolose pasal 1 ayat 14 berkata apa? Yang kencang, 2, 3. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, ditebus dan diampuni Bapak Ibu. Apa enggak mantap sekali Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia rela tebus loh. Bukan cuma rela tebus, diampuni gaspol, Tuhan betul-betul gaspol bagi kita. Nggak ingat lagi. Makanya
Kan ada lagu pop yang berkata, masa lalu, biarlah masa lalu. Tapi kan masih ingat kan? Tapi Paulus berkata apa? Hidupku yang sekarang, yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena Kristus. Makanya dia berkata, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Termasuk apa? Orang yang benci dia, orang yang tidak suka dengan dia, seluruh kepahitan, semacam-macam. Aku sudah lupakan semuanya itu. Dan saya percaya GBI COC, oke. Kan katanya kan COC oke Bapak Ibu kan. Masa lalu kita sudah lupakan, katakan amin. Ya, kepahitan, kebencian sama apapun yang menyakitkan kita sudah lupakan. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus kita dan mengampuni kita. Kita juga harus apa? Mengampuni Paul. Amin. Lanjut apa sudah? Ya, kita lihat lagi. Yang berikut Bapak Ibu. Ini ada 100 Bapak Ibu, ini baru 6 ya, ada 100. Tenang aja, jam 3 nyampe. Ya, yang keenam adalah fungsi daripada darah Yesus itu bagi kita, manfaat bagi darah Yesus bagi kita adalah karena ada darah Kristus yang sudah tertumpah, memberikan kita ketenangan jiwa dan keyakinan bahwa kita diampuni dan dicintai Allah. Kalau dulu Bapak Ibu kita tidak tenang hidup kita. Saya sangat percaya bahwa banyak orang yang namanya Kristen, sudah Kristen, tapi sebetulnya jiwanya tidak tenang Bapak Ibu. Kenapa? Karena Kristennya itu cuma di KTP. Saya nonton satu video di Amerika, ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong dibaptis. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat video itu, orang itu datang-datang berbondong-bondong dan dibaptis itu kan di pantai begitu. Begitu banyak. Waktu mereka dibaptis begitu banyak orang, mereka sangat bersuka cita. Karena apa? Karena betul-betul mereka mau hidup di dalam kebenaran. Mereka mau hidup di dalam Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka betul-betul mengalami Tuhan Bapak Ibu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka itu perlu damai, mereka perlu pendeta yang membaptisnya, mereka perlu sukacita luar biasa. Kalau saudara-saudara memperhatikan banyak berita, kemarin saya baca satu berita, di mana berita itu mengatakan bahwa di Eropa, masyarakat itu lagi dilatih bagaimana untuk menyelamatkan dari perang. Katanya perangnya itu begitu ngeri. Jadi bagaimana kalau misalkan terjadi perang, maka orang-orang tahu caranya bagaimana untuk menghindar. Lalu dikasih tahu nanti stok makanan yang banyak bla bla macam-macam Bapak Ibu ya. Kalau saudara membaca banyak berita yang beredar, nanti ada beberapa daerah di Jabodetabek, khususnya di Jawa ini, yang akan tenggelam katanya, macam-macam. Bahkan bukan hanya para paranormal yang menyampaikan itu lewat mimpi atau penerawangan, tapi ada hamba Tuhan juga. Banyak hamba Tuhan juga yang berbicara akan terjadi bla 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 macam-macam Bapak Ibu. Kalau saudara dengar itu menakutkan. Membuat apa? Jiwa kita belum tenang. Apalagi yang anak muda belum nikah ya. Sempat nikah, terus terjadi gempa bumi, macam-macam, saudara-saudara. Cewek yang diincar, cowok yang diincar, tenggelam. Iya kan? Tapi kita bersyukur kenapa? Karena darah Kristus itu membuat ada ketenangan hati saudara. Kita mengalami ketenangan jiwa. Makanya Alkitab berkata dalam Roma pasal 5 ayat 1 berkata begini. Roma 5 ayat 1, oke kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Perhatikan saya baca ulang. Sebab itu kita atau saudara jemaat COC yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera.
Kalau saudara hidup dalam damai sejahtera, mau gempa bumi kek, mau kelaparan kek, mau belum nikah kek ya. Mau diputus cinta kek, atau apa Bapak Ibu, mau bangkrut Bapak Ibu, sabodo tehing Bapak Ibu. Saya ngomong begini Bapak Ibu karena saya sudah mengalami tentang kesedihan yang luar biasa ya. Di mana ya, saudara sudah tahu, saya sudah saksikan. Saya sakit 2 tahun. Saya dioperasi panjang. 2 kali dioperasi. 2 kali dioperasi di tangan, pasang buat cuci darah di tangan. Duit habis. Udah ngalamin penderitaan, tapi saudara-saudara, saya tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena Alkitab bilang tadi bahwa kalau kita yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, saudara-saudara, kita hidup dalam damai sejahtera kok. Mau makannya cuma nasi pakai tempe, sabodo tehing Bapak Ibu tetap enak, ada damai kok. Kan Bapak Ibu bisa perhatikan, ada banyak orang kaya, Bapak Ibu kan tidak bisa makan enak kan? Dokter bilang, Pak jangan terlalu banyak makan garam, jangan. Padahal di rumahnya itu juga banyak susu-susu mewah gitu kan. Jangan terlalu banyak makan manis. Padahal makanan-makanan yang berbau manis-manis itu kan yang enak-enak banyak, tapi dokter bilang nggak boleh. Tenang nggak Bapak Ibu? Duitnya banyak, miliaran. Rumah mewah, mobil semuanya bagus-bagus Bapak Ibu. Tapi kalau makan yang nggak enak bagaimana? Kalau nggak ada damai di hati kan, mau makan ini takut, makan itu takut. Ayo mah makan, ayo pah makan. Tapi jangan yang ini, mau makan yang apa? Kalau saudara ke dokter, dokter kasih tahu begitu banyak deretan yang tidak boleh dimakan. Panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak boleh makan ini ya, kamu nggak boleh makan ini. Pokoknya banyak sekali. Kalau gitu mau makan apa? Mau makan hati. Nah puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu, Alkitab berkata, kita diberikan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti juga sikat ble kalau makan, tidak boleh juga. Saya juga dikasih tahu sama dokter, Pak, Bapak harus hati-hati makannya, jangan ini, jangan itu. Karena sampai sekarang saya masih kontrol Bapak Ibu, tapi puji Tuhan tidak cuci darah lagi kan. Dan itu saya sudah berkali-kali bilang, itu jarang terjadi. Ternyata saya memperhatikan ternyata orang yang sudah cuci darah dan dia sembuh, itu kebanyakan kalau ada transparansi ginjal, itu banyak yang sembuh. Saya kan tidak Bapak Ibu, cuma mujizat. Mungkin 1.000 orang yang bisa ngalamin Bapak Ibu begini. Jadi saya mulai belajar, ya udahlah, enjoy aja ya. Hidup ini enjoy aja. Kenapa? Karena kita diberikan damai sejahtera. Karena Yesus itu sudah mengeluarkan darah demi kita semua. Oke, kita next lagi ya, saudara-saudara. Yang ke-7, 7 angka apa Bapak Ibu? Saya berhenti di sini apa terus Bapak Ibu? Sampai sempurna aja Bapak Ibu ya. Ya, jangan dipaksa ya Bapak Ibu ya. Ya, yang ke-7 yang kita bisa lihat dari darah Yesus itu yang luar biasa. Darah Kristus itu memberi kita apa? Lihat nih, kekuatan untuk apa? Untuk meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya mau berkata kepada kita semua bahwa tidak ada di antara kita yang kuat untuk meninggalkan kebiasaan lama, kebiasaan buruk, khususnya kebiasaan lama yang buruk, yang mendatangkan dosa, yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita tidak bisa Bapak Ibu keluar dari seperti itu. Misalkan contoh, maaf ya, ada yang ngerokok di sini? Nggak ada yang ngaku. Saudara, saya mau cerita, papa saya, dia bertobat dari merokok itu dari umur 60 tahun. Dia bilang sama kami anak-anak, nak, papa sekarang sudah bertobat merokok. Jadi papa dari muda dan dia berhenti merokok, bertobat sungguh-sungguh dari merokok, itu umur 60 tahun. Ketika waktu itu dia sudah mulai merasa tidak enak dada, sering sakit. Papa saya sekarang umurnya 92 tahun Bapak Ibu. Tapi umur 60 tahun baru bertobat. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, berapa tahun baru mau bertobat sungguh-sungguh. Tapi saya percaya sudah bertobat Bapak Ibu, sungguh-sungguh ya. Haleluya. Nah,
Alkitab bilang apa Bapak Ibu? Darah Kristus itu memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan sesuatu yang mengikat kita. Dan ternyata hanya darah Yesus Bapak Ibu yang tertumpah yang bisa menguatkan kita untuk bisa meninggalkan kehidupan yang lama. Roma pasal 6 ayat 6 berkata begini, saya baca. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, ya dosa-dosa kita yang dulu apapun itu yang mengikat kita, telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya saudara-saudara, apa yang kita sudah menjadi kebiasaan yang tidak berkenan di hati Tuhan yang kita lakukan, ketika darah Kristus tertumpah bagi kita, semuanya itu sudah hilang kuasanya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada kesalahan kita yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan, Bapak Ibu, mari tinggalkan. Minta darah Yesus menyucikan, memampukan kita untuk apa? Meninggalkan kehidupan kita yang lama. Amin. Karena kemampuan kita tidak bisa Bapak Ibu. Jadi saya mau berkata kepada kita saudara-saudara, inti dari darah Yesus adalah yang kita sudah belajar tadi. Sebagai tanda kasih, pengampunan, dan keselamatan bagi kita sebagai orang yang percaya. Tuhan memberkati kita dan Bapak Ibu tetap semangat. Amin. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang sudah mencurahkan darah bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala kuasa, darahnya tebus saya. Mari Bapak Ibu yang tahu puji ini, katakan di hadapan Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Makasih Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala kuasa, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, amin. Sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya tebus saya. Sama-sama katakan darahnya kuasa, amin. Sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya tebus saya, darahnya. Sambil Bapak Ibu menyanyikan pujian ini, percaya Bapak Ibu, darah itu berkuasa, darah Yesus berkuasa. Dia menyembuhkan, Dia melepaskan kita dari segala beban, Dia menolong kita, Dia memberikan jalan keluar. Oh, Dia menyelamatkan kita lewat darahnya. Semua
Yesus bisa lakukan bagi kita. Haleluya, Jesus. Haleluya. Dari dosa, lepaskan segala cipta, darahnya tebus saya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau ingatkan kami bahwa Engkau telah menebus kami dengan harga yang begitu mahal. Dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Darah anak Allah. Sehingga kami pagi hari ini layak untuk datang untuk menghadap Engkau. Semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Denny Tenda Tuhan. Yang memberkati kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu Pak Denny Tenda, berkati pelayanannya, penggembalaannya, keluarganya. Kemanapun Kau utus hamba-Mu ini Tuhan, di sana menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa pemulihan bagi jiwa-jiwa, membawa semangat untuk kembali mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukurnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ini baru jam 10.30. Tadi Pak Alip minta jam 3 ya. Berarti saya tambahin lagi. Saya mau nambahin, saya mau nambahin saudaraku. Tambahan yang pertama, yang tadi disampaikan Pak Denny tadi. Karena saudara dan saya sudah diampuni pol oleh darah Yesus. Maka kita punya tugas yang pertama, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Itu saya sampaikan di renungan minggu ini. Saya berharap semuanya membaca renungan minggu ini, yaitu renungan tanggal 11 tentang mengampuni. Karena kita sudah diampuni, maka kita harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, baca, Tuhan tidak akan mengampuni kita lagi. Binasa kita. Yang kedua Pak, karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, darah Yesus, maka kita punya tugas, apa itu? Menghargai darah Yesus yang tertumpah itu. Caranya apa? Jaga hidup benar di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, tapi kita sengaja hidup sembrono, hidup tidak benar, hidup tidak kudus. Artinya kita sedang menginjak darah Yesus, tidak menghargai darah Yesus. Maka mari saudaraku, Bapak Ibu saudaraku, di momen menjelang Paskah ini kita diingatkan kembali betapa Yesus sudah membeli saudara dan saya dengan harga yang begitu mahal. Bagian kita, ampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, jaga anugerah yang mahal itu dengan terus menjaga hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Denny atas pemberitaan firman Tuhan yang sangat memberkati kami semua di sini, Pak. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Ibu Lili untuk doa persembahan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat darah yang mahal yang sudah tercurah bagi kami. Kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami semua tebusan darah-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar selalu teringat dalam hati kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang cinta Engkau Tuhan. Kami dalam keluarga besar COC ini Tuhan, biar kami saling bertumbuh, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Supaya kami semua sembuh dan pulih ya Tuhan. Saat ini diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik Tuhan. Bagi pekerjaan pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan di sini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan, maka kami mau dengan sukacita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah ya Tuhan hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, yang telah mengajar kami untuk kami cinta akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, di situ kemurahan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih, berkati keluarga hamba-Mu Bapak Denny Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, pelayanannya. Terima kasih Tuhan, berkati gereja yang dipimpinnya. Semuanya memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Mohon kuasa bersuka di depan-Mu, kami menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Selanjutnya akan ada beberapa pengumuman dari panitia retret. Saya persilakan. Shalom. Untuk saat ini saya nggak mau sendirian, saya minta ditemenin. Yo yo yo, saatnya bukan gaspol lagi yang kita ucapkan, tapi ini sudah saatnya kita bilang berangkat. Amin. Amin. Tapi sebelum itu mungkin ini kali ya, video dulu ya. Biar Sebelum sebentar. oh, Pak Johnson mau naik, biar terkenal. Oke, video. berangkat. Video 2000. Retret 2025. Ubur-ubur ikan lele. Oke, satu lagi. Oke.
Semangat. Shalom, sebelumnya saya sangat excited sekali nih untuk retret kali ini, karena sebelumnya jujur 2 bulan sebelumnya itu saya pesimis. Pesimis kenapa? Karena pesertanya itu di bawah 100 yang daftar. Tapi untuk saat ini puji Tuhan peserta yang daftar itu melebihi tahun lalu, makanya saya excited sekali, semangat sekali untuk retret tahun ini. Beri semangat. Jadi saya cuma mau bilang retret ini mungkin untuk merefresh kerohanian kita. Tapi kita juga akan memperingati tadi seperti Pak Tenda di ayatnya Yesaya 1 ayat 18. Terima kasih Pak untuk ayatnya, itu memberkati saya. Mungkin saya akan bacakan Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan, itu firman yang sangat memberkati saya Pak. Karena sebagai manusia mungkin kita banyak melakukan dosa, tapi di momen ini, di hari kematian Tuhan Yesus, di hari kebangkitan Tuhan Yesus, mungkin kita akan memperingati itu, dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mungkin pengumumannya akan panjang, mohon izinnya sampai jam 3 meneruskan. Pertama, untuk yang udah daftar ikut bus, itu titik poinnya di seberang BSD Junction, itu di samping Indomaret Fresh. Itu kita kumpul jam 7 dan berangkat jam 8 pagi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang nanti misalkan telat atau apa, harap koordinasi ya. Jadi jangan sampai nanti ada misalkan 1 atau 2 jemaat yang udah terdaftar, tiba-tiba sampai batas waktunya tapi belum ada info. Itu yang membuat kita ini. Jadi jam 8 diusahain, kalau nggak ada info berangkat. Oke. Terus selanjutnya, untuk hari Sabtu kita ada senam pagi. Diharapkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut senam itu membawa baju olahraga. Diusahakan membawa sepatu olahraga juga. Terus selanjutnya untuk bapak, ibu dan om, tante semuanya itu nggak diwajibkan sih. Mungkin bawa tumbler untuk tumbler untuk isi air, karena pihak hotel menyediakan galon di lorong itu untuk kita minum. Jadi kalau di kamar kehabisan air minum, kita bisa isi bawa ke kamar. Terus selanjutnya untuk obat-obatan pribadi harap dibawa masing-masing. Terus membawa peralatan mandi, dan ada pasca sekolah minggu jam 3 di hari Jumat. Itu untuk persiapan. Dan untuk peraturan yang akan kita buat, pertama, setiap peserta retret diwajibkan untuk mengikuti acara yang sudah disusun. Kedua, peserta retret diwajibkan memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ketiga, peserta retret diwajibkan menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Keempat, peserta retret diwajibkan untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, serta menjaga kebersihan kamar masing-masing. Kelima, peserta retret diwajibkan untuk menjaga dan memelihara fasilitas villa. Keenam, peserta retret diharapkan untuk menjaga barang bawaannya masing-masing. 7. Peserta retret yang membawa anak kecil atau anak-anak tetap dalam pengawasan orang tua masing-masing. 8. Peserta retret dilarang membawa minuman keras, senjata tajam, dan alat-alat yang membahayakan.
9. Peserta retret dilarang keluar dari area villa. Apabila jika terjadi situasi darurat, harap menghubungi pihak panitia, yaitu Bapak Niko, ada Bapak Johnson, saya sendiri, ada Ibu Evi, dan mungkin nanti akan diumumkan di grup. Terus untuk peralatan mandi, pihak hotel akan menyediakan, itu ada handuk dan peralatan mandi lainnya. Mungkin kalau emang masih kurang bisa bawa sendiri atau bawa masing-masing. Mungkin itu aja pengumumannya. Ya. Untuk jemaat, mari sama-sama mempersiapkan hati kita sehingga kita berangkat retret dengan penuh sukacita, dan nanti kita di tempat retret kita boleh laksanakan sama-sama, kita menjadi satu semakin dekat dengan yang lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ada pengumuman yang lain? Nggak ada ya. Oke, ibadah kita sudah selesai. Saya minta Pak Cecing untuk menutup ibadah kita. Ya, sekali lagi untuk Pak Tenda, Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk firman-Nya pagi hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, mungkin ada yang baru pertama kali hadir untuk ibadah pagi hari ini. Ibu Rafia ya kalau salah. Kami mengundang untuk berdiri sejenak. Selamat datang Ibu, selamat berbakti dan bersama-sama kami. Dan kami juga mengundang untuk minggu-minggu berikutnya dapat bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Baik, kita akan akhiri untuk ibadah pagi hari ini. Saya mengundang untuk berdiri Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang Kau taburkan melewat hamba-Mu, Pak Denny Tenda Tuhan. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa bagi beliau Tuhan. Kau berkati kesehatannya lebih lagi ya Bapak. Kami melihat Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi atas Pak Tenda Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau utus pagi hari ini Tuhan. Berkati secara khusus pelayanannya, keluarganya Tuhan, istri anak-anaknya Tuhan. Dan dimanapun dia berada Tuhan, kami percaya Tuhan pakai lebih heran lagi Tuhan. Sehingga menjadi berkat yang luas bagi orang-orang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam pelayanannya Tuhan. Baik jemaatnya Tuhan yang ada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Biar mereka juga boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama pelayan-pelayan di tempatnya hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir Tuhan, yaitu Ibu Rafia Tuhan. Tidak secara kebetulan Tuhan, Kau tempatkan dia pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Ada suatu rencana yang indah bagi Ibu ini Tuhan. Kau persatukan kami Tuhan di dalam jemaat ini, di COC yang ada Tuhan. Biar terus kami boleh belajar Tuhan apa yang Tuhan telah sampaikan beliau di tempat ini Tuhan. Jadikan kami pelayan-Mu Tuhan untuk mengasihi beliau, melayani beliau Tuhan, sehingga beliau dapat melakukan apa yang menjadi bagian kehidupannya Tuhan. Dan juga untuk pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini Tuhan yang telah Tuhan pakai, biar mereka juga boleh melayani tempat ini dengan sungguh-sungguh dan lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan, dan mengandalkan seluruh keberadaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, yang telah mengikuti setiap penaburan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya berita atau firman yang ditaburkan pagi ini Tuhan tidak menjadi sia-sia di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku firman di dalam setiap perjalanan hidup kami sehari-hari Tuhan, untuk menghidupkan firman-Mu Tuhan. Karena Tuhan begitu baik atas setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai kami juga Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau.
berserah kepada Engkau apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah pagi hari ini telah selesai. Marilah angkat tanganmu. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang senantiasa memberikan kita terus belajar mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan terima juga berkat dari Tuhan Yesus, cinta kasih dan yang dari pada Tuhan, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita di dalam setiap perjalanan hidup kita sehari-hari, sehingga kita boleh menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Dan terima juga berkat persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus berjalan dan mengandalkan seluruh keberadaan hidup kita dan mempunyai bijaksana dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai maranatha kita yang sama-sama kita percaya, katakan amin.